Jadi persoalan penelitian ini jangan dicampur adukkan. Ayo yang mampu untuk meneliti silahkan. Orang yang istilahnya sependapat dengan Ki Maduddin tentang tesisnya Ki Maduddin nanti dikatakan keluar dari gerbongnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya tidak semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Masih bersama MNZ Video, saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini banyak beredar ya di pesan-pesan WhatsApp. Jadi salah satu pesan-pesan yang beredar di WhatsApp itu tentang masalah nasab ya. Masalah nasab ini keren, memang lagi boomingnya diperbincangkan di kalangan Nahdliyin ya. Bahkan di kalangan Nahdliyin itu juga banyak kontroversi ya. Artinya berbeda pendapat dan pandangan. Ada yang mengirim pesan begini, logika sederhana. Saya bacakan ya, logika sederhana. Status Kiai Afifuddin Muhajir Sukorejo Situbondo, alhamdulillah, yang menetapkan nasab Alawi Syed Murtado Zabidi, pengarang kitab Ittafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin, termasuk Mujaddid menurut Mbah Mun dan menjadi punjer sanadnya ulama Jawa termasuk Syekh Mahfud Termas, Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Zubair Dahlan ayahnya Mbah Mun, sebagaimana disebut dalam kitab Ulama Mujaddidun. Tidak membantah ataupun mengkritisi ya, tidak. Kita secara apa saja ini. Jadi tidak ada kita membantah para ulama, pendapatnya para ulama itu tidak semacam itu ya kita itu. Bahkan semisal terjadi 4 madhab itu mereka apakah bantah-bantahan? Kan enggak. Nah, dengan munculnya 4 madhab ini kan ada sebuah ilmu pembanding yang lainnya. Jadi di wilayah para ulama itu sebenarnya tidak bantah-bantahan, tapi mempunyai pembanding sebagai pembanding. Imam Syafi'i itu nanti menurut Imam Syafi'i begini, ini ada pembandingnya lagi menurut Imam Maliki begini, kan gitu ya. Itu. Jadi kita harus mengerti tentang wilayah-wilayah ini. Nah, terus kalaulah di bawahnya itu ada sebuah opini. Opininya begini. Dan sebagai warga NU, tentunya saya juga akan ikut gerbongnya Mbah Hasyim yang telah sangat berjasa menyelamatkan akidah kita dari kesesatan menuju akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini opininya. Nah, ditambah lagi sebuah pertanyaan. Ini main logika ini sudah. Apakah kedua sosok yang sangat berjasa untuk kita semua kita tinggalkan hanya untuk ikut gerbongnya orang lain yang tidak punya jasa apa-apa dalam kehidupan kita? Ini ya, ini sudah masuk bukan pendapatnya Mbah Mun maupun Syekh Hasyim Asy'ari ya, tapi opini setelah pendapat-pendapat yang ada yang di atas. Nah, begini. Ini sekupnya kan sebuah pendapat, sebuah opini yang jelas yang di bawah ini adalah sebuah opini. Dan yang paling menarik kita bahas itu adalah apakah kedua sosok yang sangat berjasa untuk kita, semua kita, itu kita tinggalkan dan hanya untuk ikut gerbongnya orang lain yang tidak punya jasa apa-apa dalam kehidupan kita. Ini sangat menarik untuk kita bahas semuanya teman-teman ya. Nah, ini secara logika saja. Seandainya ada seseorang yang jelas di sini pertanyaan jelas. Berarti kan ikut gerbongnya Mbah Mun
atau Mbah Hasyim Asy'ari, dan gerbongnya orang yang tidak jelas jasanya gitu ya, kayak Imaduddin. Ini teman-teman, sebenarnya itu sebuah hasanah keilmuan, perkembangan keilmuan di zaman, dari zaman ke zaman, dari zaman ke zaman, semacam itu. Jadi kalau kita langsung memutus semacam itu, berarti memutus sebuah apa namanya, supaya umat Kanjeng Nabi itu ya tidak menggali terus tentang keilmuan yang ada. Karena di sini pertanyaannya itu, ya kan, apakah kita hanya gara-gara orang yang ikut orang yang tidak punya jasa apa-apa ya gitu ya, dibandingkan ini, membandingkan antara Mbah Imaduddin Al-Bantani dan Mbah Hasyim Asy'ari ini ya sangat tidak semacam itu. Ini wilayahnya kan wilayah penelitian, dan penelitian itu bisa dilakukan oleh siapa saja, dan penelitian itu bisa benar dan juga tidak, namanya penelitian. Jadi kalau semisal ada seseorang yang meneliti sebuah nasab terus nanti bahwa dia itu sebenarnya orang NU ya, terus meneliti nasab nanti dikira nggak ikut gerbongnya Mbah Hasyim Asy'ari, ya keliru. Itu kalau menurut saya semacam itu kita main logika saja, karena di atasnya tadi judulnya adalah logika sederhana. Nah, semisal saya nih, guru saya itu minum kopi. Nih guru saya minum kopi, terus saya tidak minum kopi. Lalu apakah saya ini dikatakan tidak mengikuti gerbongnya guru saya? Begitu. Itu kan nggak semacam itu. Itu kalau main logika-logikaan, ya semacam itu. Jadi persoalan penelitian ini jangan dicampur adukkan. Ayo, yang mampu untuk meneliti silahkan gitu ya. Yang mampu untuk meneliti itu silahkan, serahkan kepada ahlinya. Semisal Ki Imaduddin yang memang berniat untuk meneliti sebuah keaslian nasab Ba'alawi, ya silahkan saja, teruskan saja. Jangan dibatasi, dan jangan dikatakan bahwasanya Ki Imaduddin tadi keluar dari gerbongnya Mbah Hasyim Asy'ari, gitu loh. Yang enggak semacam itu. Dan terus orang yang istilahnya sependapat dengan Ki Imaduddin tentang tesisnya Ki Imaduddin nanti dikatakan keluar dari gerbongnya Mbah Hasyim Asy'ari, yang enggak semacam itu. Nah, kita ini kan di setiap zamannya dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman dengan keilmuan yang ada. Nah, ini agak seru ya. Jadi kalau terus dicampur adukkan kayak gitu, ini malah mengadu domba ini nanti. Jangan dicampur adukkan. Ini dicampur adukkan, bukan mengkritisi, tapi sebuah pembanding saja ya. Kita ya sama ulama yang mana ya kita harus ta'zim, harus menghormati. Tapi kalau pendapat kan bisa nanti pendapatnya si A begini, pendapatnya si B begini, tapi jangan langsung menghukumi bahwasanya ya aduh ini ya kacau. Padahal ini wilayahnya sebuah wilayah keilmuan. Sebuah tesis, sebuah penelitian, itu kan sah-sah saja. Orang NU meneliti bulan contoh. Ya kan? Orang NU meneliti bulan. Nah, terus apakah orang tersebut yang meneliti bulan terus keluar dari gerbongnya NU? Ini gimana coba nanti? Kalau kita digiring dengan opini semacam itu nanti gimana gitu loh. Ya sudah, ayo ya kita lanjut aja, kita nikmati. Ini kan semuanya malah menambah wawasan kita semuanya. Yang penting ya kita tetap menjaga kesopanan, adab kita tetap dijaga, walaupun wilayah keilmuan, wilayah ilmiah, tetap kita harus menjaga sopan santun. Setinggi-tinggi apapun ilmumu, tapi tak punya adab, itu tidak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.